Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang sebuah fenomena fisis, bagaimana sebuah proton bergerak dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Kemudian kita menggunakan persamaan dengan maksud saya ada persamaan medan magnet. Kemudian kita menggunakan konsep tangan kanan, eh, kita mendapatkan sebuah nilai dengan kecepatan sebuah proton dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat 7 meter per sekon dan menembus sebuah medan magnet eh, sebesar 0,5 Tesla, kita mendapatkan sebuah gaya magnet sebesar 4,8 kali 10 pangkat negatif 12. Lalu kemudian arah dari perbelokan proton itu sebuah lingkaran yang bergerak ke arah bawah. Ingat di video sebelumnya, ibu jari kita mengarah ke arah bawah, uh, bahwa ketika proton tersebut dibelokkan, maka uh, gaya magnet yang terbentuk itu akan tetap sebesar 4,8 kali 10 pangkat negatif 12. Uh, tapi arahnya itu berbeda karena ketika dia berbelok, dia akan berbentuk lingkaran. Nah, pertanyaannya adalah ketika sebuah proton tersebut bergerak menyerupai lingkaran, pertanyaannya berapa besar lingkaran tersebut terbentuk atau seberapa besarkah jari-jari yang terbentuk dari pergerakan proton yang dibelokkan. Ingat, proton yang dibelokkan ini dia akan terus-menerus melingkar menyerupai lingkaran atau akan membentuk lingkaran. Kita akan melihat dari fenomena ini dengan sebuah proton dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat 7 meter per sekon memasuki medan magnet 0,5 Tesla. Berapakah jari-jari lingkaran yang akan terbentuk? Kita ingat dari gaya persamaan sentripetal bahwa persamaan sentripetal adalah V kuadrat per R, maksud saya V kuadrat per R, eh, lalu dikalikan dengan massa si partikel tersebut. mv kuadrat per R ini adalah gaya sentripetal. Ini didapatkan dari eh, mekanika klasik, hmm, atau persamaan mekanika. Nah, karena ini adalah gaya sentripetal, maka gaya sentripetal ini harus sama dengan gaya magnet. Nah, kita sudah hitung bahwa gaya magnetnya sebesar 4,8 kali 10 pangkat negatif 12 Newton. Jadi, kita bisa menghitung radiusnya sebesar, kita hitung R dibagi dengan massa dikalikan V kuadrat itu sebesar 1 dibagi 4,8 kali 10 pangkat negatif 12. Nah, dari persamaan ini kita tahu massa proton berapa, kecepatannya berapa tahu. Kecepatannya itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Kita bisa tahu jari-jari yang terbentuknya berapa. Kita hitung satu persatu. Dari persamaan itu kita tahu jari-jari sama dengan massa proton dikalikan dengan kecepatan proton dikuadratkan dibagi dengan 4,8 kali 10 pangkat negatif 12 Newton. Kita hitung di sini. Proses perhitungan ini adalah untuk menghitung proses atau untuk menghitung berapakah besar jari-jari yang terbentuk dari lingkaran yang dibentuk dari perbelokan proton itu. Eh, Kita tahu bahwa massa proton itu sebesar, kita
kita lihat massa proton dikalikan dengan 6 kali 7 kali 10 pangkat negatif 7 dikuadratkan. Semuanya dibagi dengan 4,8 kali 10 pangkat negatif 12. Kita lihat. Nah, jari-jari yang bakalan terbentuk itu sebesar 1,254 meter. Iya, 1,25 meter, 1,254 meter. Jadi kita bisa membayangkan satu buah proton yang berkecepatan 6, maksud saya yang berkecepatan 6 kali 10 pangkat 7 meter per sekon masuk ke dalam sebuah medan magnet sebesar 0,5 Tesla, maka dia akan membentuk jari-jari 1,25 meter atau sekitar 1/4 meter. Nah, eh, dalam aplikasi ini, dalam dunia prakteknya, ini adalah dipraktekkan dalam benda yang sering kita lihat, yaitu sebuah TV. Eh, Hanya di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana eh, konsep dari TV itu bisa menampilkan gambar, tapi di sini saya hanya menunjukkan bahwa proton yang sekecil itu dengan kecepatan yang sangat tinggi kemudian masuk ke medan magnet yang hanya sebesar 0,5 Tesla, ini akan membentuk sebuah jari-jari atau sebuah lingkaran dengan jari-jari 1,25 meter. Nah, eh, dari setiap pergerakan lingkaran ini yang harus kita pahami adalah bahwa eh, arah dari gaya magnetnya itu akan terus berbeda karena arah kecepatannya pun berbeda. Lihat, sesuai dengan konsep tangan kanan, tapi besarnya di sini akan terus-terus sama, yaitu sebesar 4,8 kali 10 pangkat negatif 12. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi di mana ada garis-garis tersebut menunjukkan arah pergerakan dari proton, kemudian ada medan magnet yang berada di dalamnya, kemudian lingkaran-lingkaran tersebut itu menunjukkan adalah pergerakan dari sebuah proton tersebut. Nah, kita lihat itu ada yang bergerak ke arah kiri atau melingkar ke arah kiri, kemudian ada yang melingkar ke arah kanan. Nah, ini hanya tergantung dari tandanya positif atau negatif dari si muatan itu sendiri. Jika positif itu berarti proton, maka dia akan bergerak ke arah bawah seperti yang telah kita tunjukkan tadi atau di video-video sebelumnya. Kalau negatif itu akan menunjukkan perputaran ke arah kiri. Nah, eh, secara logika, apa yang akan terjadi jika elektron yang bergerak menembus proses yang sama? Eh, Artinya adalah yang bergerak bukan proton, tapi elektron bergerak ke arah medan magnet sebesar 0,5 Tesla dengan kecepatan yang sama, tapi kita rubah. Itu adalah elektron. Apa yang mengubah dan membedakan? Yang membedakan adalah muatan. Muatan elektron adalah negatif. Apa artinya? Jika sebuah muatan positif masuk secara tegak lurus ke arah medan magnet sebesar 0,5 Tesla, di mana arah medan magnetnya adalah menuju ke arah kita, maka partikel tersebut akan dibelokkan ke arah bawah. Lalu bagaimana jika partikel tersebut bermuatan negatif atau elektron?
Maka jika sebuah elektron masuk, maka dia akan dibelokkan ke arah atas. Pertanyaannya adalah, apakah besar lingkaran yang terbentuk akan sama? Kuncinya hanya tergantung satu, yaitu tergantung massa dari si elektron itu sendiri. Karena massa elektron itu lebih kecil dari massa proton, maka dia akan membentuk lingkaran yang lebih kecil. Nah, arah lingkaran dibelokkan ke atas itu terbentuk karena dia bermuatan negatif. Oke, semoga konsep sederhana ini membantu. Kita ketemu di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.